Shalom. Ya, selamat pagi. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, juga anak-anakku, ayo kita mau beribadah dengan tenang. Kita mau memuji menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Segala HP yang masih on bisa di silent atau dimatikan agar tidak mengganggu kelancaran ibadah pada pagi hari ini. Ayo anak-anak tenang dulu yuk. Kita belajar menyembah Tuhan dengan benar. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa, anak-anak juga berdoa ya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang seminggu ini Engkau sudah bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan jemaat kami Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh Allah yang baik dan luar biasa atas hidup kami Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Bapa, kami datang bersama keluarga kami. Kami rindu, kami mau boleh menyembah, memuji Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapa. Berkaryalah pada pagi hari ini Bapa melalui ibadah pagi hari ini. Engkau memberkati kami setiap penata layan yang saat ini boleh melayani Engkau Tuhan. Beri kami kesatuan hati, beri kami kerendahan hati, beri kami hati sebagai hamba untuk melayani hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Kami yang WL, singer, pemain musik, kolektan, bahkan juga setiap jemaat yang hadir saat ini Tuhan memberkati kami. Kami teringat juga akan saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir Tuhan. Apapun kondisi mereka, mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau melawat, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan mereka. Mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan, Tuhan juga memberikan penghiburan bagi mereka. Mereka yang saat ini Tuhan, jika ada yang sedang malas, Tuhan kiranya Roh-Mu yang kudus, yang boleh mengingatkan mereka untuk boleh kembali beribadah bersama kami. Menikmati hadirat-Mu yang indah pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk pengorbananmu, untuk semua hal yang sudah Tuhan lakukan dan yang sekarang ini sedang Tuhan lakukan dan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami benar-benar bersyukur menjadi orang-orang pilihanmu yang boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini terasa istimewa karena kita merayakan puncak dari reformasi. Dan kita akan pagi hari ini akan merayakan reformasi, terutama perjalanan tentang Martin Luther. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Hikmatnya besar, begitu
begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan, bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu akhir bulan ini. Amin. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah pada pagi hari ini. Terambil dari Mazmur 34 ayat 2-4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jemaat, dipersilakan duduk. Anak-anak sekolah minggu, silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kebaikan-Mu dengan hatimu, tangan-Mu terulur untuk anak-anak datang kepadamu untuk menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kiranya melalui ibadah anak-anak boleh menerima berkat Tuhan, yaitu Yesus sang kebenaran itu boleh menjadi kehidupan sejak kecil yang diimani, yang dipercayai. Dan sejak kecil anak-anak boleh tahu bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat mengasihi, memimpin, dan menolong mereka. Karena itu biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah anak-anak kami, memimpin dari awal sampai akhir, menolong semua guru-guru yang mengajar mereka, dan mereka boleh bernyanyi memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, sertailah anak-anak-Mu yang kecil ini beribadah kepadamu. Amin. Silakan anak-anak. Aku sudah nyaman dengan hidupku. Keluargaku mencintai aku. Belajar di universitas terkenal. Dan segala keperluanku terpenuhi. Namun, seketika ketakutan meliputi aku.
Badai petir menerpaku yang berjalan sendirian di tengah kegelapan. Aku pasti mati, pikirku. Aku pun berteriak, Santa Ana, selamatkan aku. Aku akan menjadi seorang biarawan. Tiba-tiba badai berhenti. Meskipun ketakutan, tetapi aku bisa merasakan betapa lembutnya Tuhan Yesus memanggil aku. Mari tundukkan kepala kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Rasakan kasih sayangnya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri hati menunggu aku dan kau. Hai pindahkanlah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kaum wanita menyanyikan bait yang kedua. Jangan ragu, Tuhanku mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari bersama-sama. Hai pindahkanlah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Mari kaum pria menyanyikan. Waktu serta kesempatan yang diberi aku dan kau. Nanti mari bersama-sama. Hai mari datanglah kau yang lelah,
Aku takut dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku. Apakah aku mampu mencapaimu? Semakin rajin aku berdoa, semakin rajin aku belajar, semakin rajin aku bekerja, semakin aku diliputi rasa bersalah. Dapatkah aku memperoleh keselamatan yang daripadamu? Ya Tuhan, tolonglah aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih dunia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak. Haleluya. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Akhirnya, pergumulanku selama ini terjawab. Bertahun-tahun aku belajar.
berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditabur, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Hasrat sempurna, nikmat penuh, suka-suka melimpah hidup. Malaikat taman merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi. Memuji Yesus selamanya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan bermazmur bagi Tuhan di dalam nyanyian. Nanti Bapak Ibu yang bersama-sama dengan choir ya, untuk menyanyikan refnya. Kalian mengumumkan bahwa bunyi koin yang masuk ke dalam kotak amal dapat menyelamatkanku dari murka Allah. Kalian memberitakan bahwa dengan taat kepada paus kami dapat selamat. Kalian memiskinkan kami dengan dalil agama kalian. Injil apa yang kalian beritakan? Injil Kristus? Atau Injil palsu demi kepentinganmu? Selidikilah ya Allah dan kenalah hati kami. Ujilah dan lihatlah jalan-jalan kami sesat. Tuntunlah kami di jalan yang kekal. Mazmur 139. Kenalah hatiku, pujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bersama-sama. Selidikilah ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiran.
menjauhi Roh-Mu Tuhan. Jika langit ku daki, Engkau di sana. Jika ku terbang melayang, menetap di ujung laut, di sana pun tangan-Mu menuntunku. Seandainya kegelapan melingkupi diriku dan terang sekitarku menjadi malam, gelap tak menggelapkanku, malam pun terang bak siang, kegelapan jadi sama dengan terang. Selidikilah ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah dan kenalilah segenap pikiranku. Tuhan, Kau ciptakan aku, Kau bentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Ku bersyukur kepadamu, ajaib karya-Mu atasku, dan jiwaku pun sungguh menyadarinya. Selidikilah ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah dan kenalilah segenap pikiranku. Lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan benar. Mata-Mu melihat aku selagi ku bakal anak, waktuku ada di tempat tersembunyi, dan semua hari-hariku pun tertulis di kitab-Mu. Sebelum satu hari pun ku jalani. Selidikilah ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku
sesat, tuntunlah aku di jalan yang tegar. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Semua orang harus mendengarkan berita Injil yang sejati. Semua orang harus mendengarkan firman Tuhan. Akan kupakukan 95 dalil ini di depan, di pintu gereja. Indulgensi bukan jalan pintas untuk ke surga. Hanya pertobatan dan iman yang dapat mengampuni dosa kita. Api penyucian bukan tempat untuk menebus dosa kita. Hanya darah Kristus yang dapat menyucikan kita. Gereja sejati bukan bangunan, tapi sekumpulan orang percaya. Kita tidak perlu membangun gereja untuk memuliakan Tuhan. Kita dapat mengakui dosa kita langsung kepada Tuhan. Kita tidak perlu perantara untuk mendapat pengampunan. Salib Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Akan kusebarkan ajaran Alkitab yang benar, agar semua orang tahu bahwa hanya Yesuslah juru selamat yang mati di atas kayu salib. Karena Yesus sayang kepada mereka. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Yesus sayang padaku, dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumah-Nya. Yesus sayang padaku. Yesus, Yesus Tuhanku sayang padaku. Firman-Nya di dalam Alkitab. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengkaruniakan Alkitab yang adalah firman Allah itu untuk hidup kami. Sehingga hidup kami boleh berjumpa dengan Kristus. Hidup kami boleh mengenal Allah, mencintai, mengasihi kami. Di dalam firman-Mu kami melihat bagaimana Engkau berkorban untuk hidup kami. Kami yang terbuang, Engkau bawa kembali ke hadirat-Mu yang kudus.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau anugerahkan. Untuk kami membacanya, mentaatinya, sehingga kami boleh diperkaya oleh firman-Mu dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih untuk puji-pujian yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Biarlah melalui syair pujian tadi ya Tuhan, tapi kami semakin dibangkitkan untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Terlebih lagi akan firman-Mu yang kami akan renungkan bersama. Dalam Yesus Kristus, firman hidup itu yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa hari ini ya teman-teman mengatur tata liturgi ini dengan baik sekali. Dan kita menikmati walaupun lagunya itu lagu himne, ya, tetapi kekayaan syairnya itu luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka satu ayat dari Mazmur 85. Ini ayat tidak saya bahas, tapi hanya sebagai pengantarnya saja. Mazmur 85, ayat yang ke-6. Nanti Pak Heru bisa membacanya yang kedua Pak, dari Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Efesus 3, 16 dan 19, yang pertama Mazmur 85 ayat yang ke-6. Ayat 5 dan 6. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan buanglah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Silakan Pak Heru. Terus Pak sampai ayat yang ke-21 Pak. Siang dan malam, terpujilah Kristus. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tanggal 31 Oktober itu merupakan hari reformasi. Usia reformasi gereja itu sudah berlangsung 506 tahun lebih. Siapa ada umur yang sebegitu panjang di sini? Mungkin Bapak Ibu di benak kita ada satu pertanyaan, apakah reformasi dan seperti tema kita bulan minggu ini, revival church itu kembalinya gereja itu kepada ajaran Alkitab. Sedangkan revival itu, kebangkitan, kebangunan rohani itu merupakan pemulihan, membawa pemulihan kepada kehidupan umat di dalam hubungannya yang benar dengan Roh Kudus. Revival Church itu mengacu
dari keadaan orang Kristen yang tidak aktif itu, yang suam-suam kuku itu, hidup tetapi mati. Tetap gerakan revival gereja itu adalah untuk memunculkan kembali, mengembalikan kembali kasih kita kepada Tuhan dan menghargai Allah yang Maha Kudus yang telah menebuskan kita melalui Kristus yang mati di atas kayu salib. Penghargaan terhadap Kristus yang mati di atas kayu salib itu, mengetahui, memahami betapa luar biasanya dosa itu. Revival itu membawa kita untuk setelah kita menerima anugerah keselamatan Tuhan itu, yang merendahkan dirinya untuk mati, dan itu juga membawa kita kepada kehidupan yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ada suatu keinginan yang bertobat dan bertumbuh di dalam kebenaran. Jadi reformasi dan revival gereja itu tidak bisa dipisahkan. Dan Schaeffer itu mengatakan reformasi dan kebangunan rohani itu sejalan, saling melengkapi. Dan dia mengatakan juga tidak akan ada kebangunan rohani sejati jika tidak ada reformasi. Dan reformasi tidak akan lengkap tanpa kebangunan rohani. Jadi Bapak Ibu, hasil dari keduanya, gerakan reformasi gereja dan kebangunan rohani gereja itu, pemulihannya oleh Injil. Di mana Injil itu menggantikan hikmat manusia dengan kebenaran firman Allah. Itulah revival gereja. Injil itu menggantikan hikmat manusia, pengertian manusia, pendapat manusia, digantikan dengan kebenaran firman. Jadi hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang mulia, yang sedang didengar dan lain sebagainya di dalam Filipi 4:4 itu menjadi sesuatu yang menggantikan hidup kita yang telah ditebus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi harus diwaspadi, Bapak. Kecenderungan revival gereja pada masa sekarang ini ada suatu keinginan memperbaiki masalah gereja dengan cepat, dengan instan. Tapi Bapak Ibu, revival gereja itu, kebangkitan rohani gereja itu membutuhkan suatu kerja keras, proses yang panjang, membutuhkan doa, membutuhkan pemahaman dan pengertian, ketaatan yang serius terhadap belajar firman. Seperti Pak Heri pada hari Rabu kemarin, saya sangat tergugah hatinya itu learning ya Pak. Belajar firman, dan belajar firman itu tidak 1-2 hari sepanjang hidup kita. Dan kita mempelajarinya dengan keseriusan, dengan kedisiplinan. Oleh karena itu Bapak Ibu, program gereja kita 10 tahun, 20 tahun ini, itu sebuah proses bagaimana gereja kita ini bangkit, hidup kerohaniannya, imannya, pelayanannya, kasihnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya membaca tulisan dari Kevin DeYoung, judulnya What is True Revival? Dan dia melihat kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 8 sampai 10. Itu berbicara mengenai Raja Yosia. Bagaimana Raja Yosia itu begitu muda usianya, tetapi dia dapat membangun kembali kehidupan Yehuda itu, takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, kembali kepada firman-Nya itu. Coba kita lihat Bapak Ibu 2 Raja-Raja 22. Ayat 8, panjang itu, ayat 8.
Yosua berumur 8 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 31 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yehuda binti Adaya dari Bosra. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan mengikuti semua cara hidup Daud bapa leluhurnya. Ia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apa rahasianya Bapak Ibu? Sampai seperti begitu Yosia itu. Ayat 8. Imam besar Hilkiah berkata kepada Safan, sekretaris kerajaan, aku temukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Kitab itu lalu diberikan Hilkiah kepada Safan, dan Safan membacanya. Bapak bisa sekalian, dalam kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosia ini, revival di dalam kerajaannya itu oleh karena ditemukan kembali firman Allah. Taurat itu ditemukan, tetapi revival itu tidak terjadi hanya ditemukan saja Bapak Ibu, tapi kemudian dibacakan kepada semua khalayak, terutama pada kerajaan. Baca di depan raja, dan raja Bapak Ibu meresponinya dengan mengkoyakkan bajunya sebagai tanda penyesalan, sebagai tanda pertobatan. Kemudian raja mengutus 5 orang pejabatnya untuk bertanya kepada Tuhan melalui nabi mungkin pada waktu itu, meminta nasihat bagaimana mencegah kutukan-kutukan yang menimpa umatnya ini dan kerajaannya ini. Karena melalui pembacaan firman itu, Taurat Tuhan itu, Yosia menyadari bahwa murka Allah pasti akan datang. Tapi bagaimana murka Allah itu tidak akan jatuh kepada mereka? Karena dosa-dosa yang diperbuat oleh nenek moyang mereka dengan mengabaikan dan tidak mentaati firman. Penemuan Taurat Tuhan itu dibaca, kemudian diresponi dan ditindaklanjuti dengan melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian, terjadilah revival. Yosua membuat perjanjian di hadapan Allah untuk mengikuti Tuhan, menuruti perintah dan ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan pembaharuan yang diakibatkan oleh firman itu, yang dibacakan, dipelajari, maka Bapak Ibu saudara sekalian terjadi pembaharuan dan reformasi yang luar biasa pada waktu itu. Yosua menentukan segala agama-agama penyembahan berhala. Dia menghancurkan, dia merobohkan Bapak Ibu saudara sekalian. Firman Allah bertahun-tahun ada di bait suci, tetapi dibiarkan tertutup. Nah, kalau firman Allah itu dibiarkan tertutup dan Allah tidak lagi pusat penyembahan umat, maka terjadilah penyembahan kepada berhala. Terjadilah kepada penyembahan kepada dewa-dewa. Terlalu gampang umat itu berbuat dosa, mengikuti ajaran-ajaran yang sesat itu. Karena firman Allah tersingkirkan, tidak diajarkan. Bapak Ibu saudara sekalian, pengalaman pahit telah mereka alami di Mesir. Tapi di Mesir itu juga Tuhan Allah memberikan perjanjian. Nah, salah satu isi dari perjanjian yang panjang itu adalah kembali kepada firman. Dengan kembali kepada firman-Nya, mereka dituntun kembali kepada Bapak Ibu sekalian, gereja kita akan mengalami pembangunan rohani yang sejati. Dan raja Bapak Ibu responinya dengan mengkoyakkan bajunya sebagai tanda penyesalan, sebagai tanda pertobatan. Kemudian raja mengutus 5 orang pejabatnya untuk bertanya kepada Tuhan melalui nabi mungkin pada waktu itu, meminta nasihat bagaimana mencegah kutukan-kutukan yang menimpa umatnya ini dan kerajaannya ini. Karena melalui pembacaan firman itu, Taurat Tuhan itu,
Yosia menyadari bahwa murka Allah pasti akan datang. Tapi bagaimana murka Allah itu tidak akan jatuh kepada mereka? Karena dosa-dosa yang diperbuat oleh nenek moyang mereka dengan mengabaikan dan tidak mentaati firman. Penemuan Taurat Tuhan itu dibaca, kemudian diresponi dan ditindaklanjuti dengan melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian, terjadilah revival. Yosua membuat perjanjian di hadapan Allah untuk mengikuti Tuhan, menuruti perintah dan ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan pembaharuan yang diakibatkan oleh firman itu, yang dibacakan, dipelajari, maka Bapak Ibu saudara sekalian terjadi pembaharuan dan reformasi yang luar biasa pada waktu itu. Yosua meruntuhkan segala agama-agama penyembahan berhala. Dia menghancurkan, dia merobohkan Bapak Ibu saudara sekalian. Firman Allah bertahun-tahun ada di bait suci itu, tetapi dibiarkan tertutup. Nah, kalau firman Allah itu dibiarkan tertutup dan Allah tidak lagi pusat penyembahan umat, maka terjadilah penyembahan kepada berhala. Terjadilah kepada penyembahan kepada dewa-dewa. Terlalu gampang umat itu berbuat dosa, mengikuti ajaran-ajaran yang sesat itu. Karena firman Allah tersingkirkan, tidak diajarkan. Bapak Ibu saudara sekalian, pengalaman pahit telah mereka alami di Mesir. Tapi di Mesir itu juga Tuhan Allah memberikan perjanjiannya. Nah, salah satu isi dari perjanjian yang banyak itu adalah kembali kepada firman. Dengan kembali kepada firman-Nya, mereka dituntun kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, gereja kita ini akan mengalami kebangunan rohani yang sejati apabila gereja kita, hidup jemaatnya senantiasa firman memenuhi hatinya, menguasai hatinya. Tidak ada waktu sepanjang 24 jam itu tidak kita berikan waktu untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Pak Heri mengatakan pada hari Rabu itu sangat mudah untuk kita mempelajari firman. Karena begitu banyaknya akses informasi dari internet, kita bisa baca Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendapatkan gelar dari belajar internet. Mertua saya itu, Ibu Kana itu, dia belajar ya, Alkitab itu lewat kursus berbahasa Belanda, dari Belanda. Dan saya lihat perkembangannya, kalau saya datang di Jakarta tuh, dalam percakapan, maju loh. Ya, penjelasannya mengenai Yesus, penjelasannya mengenai kebenaran, penjelasannya mengenai mengasihi, penjelasannya mengenai ini dan itu maju, berkembang. Dan bahkan saya itu diberkati olehnya itu. Bapak Ibu sekalian, firman-lah yang bisa membangun kehidupan rohani kita ini. Revival Church itu Bapak Ibu, bangunan rohani dalam gereja itu ditandai adanya pembaharuan, keinginan untuk mentaati setiap titik-titik pada ayat firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Dia harus firman Tuhan harus mendapat prioritas Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Ini sekarang kan terjadi perang Israel dengan kelompok Hamas. Lalu Israel itu menghentikan semua kebutuhan hidup sehari-hari. Apa itu? Air, roti, lalu apa lagi? Makanan ya, dan lain, obat-obatan dan lain, listrik juga seperti itu. Bapak Ibu, jika mereka diberi mobil Rolls Royce, lalu kemudian pesawat pribadi, rumah dari emas, sementara kebutuhan sehari-hari tidak mendapat suplai dari Israel, mana mereka pilih? Mobil yang mewah-mewah itu, pesawat pribadi, atau air dan roti?
Mana yang lebih berarti? Mana yang lebih bermakna? Tapi dalam kehidupan rohani seperti begitu. Kita harus menjadikan firman itu melebihi harta kekayaan daripada Allah, melebihi daripada segala-galanya. Menurut Efesus 5 ayat 26, firman Tuhan itu seperti air dan makanan. Nabi Yeremia berkata kepada Tuhan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku akan menikmatinya. Firman itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Dan Yesus berkata, Bapak Ibu, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Air dan makanan itu kebutuhan mendasar kita. Kalau kita tidak makan, mati kita. Tetapi Bapak Ibu, jika firman adalah minuman dan makanan rohani itu, kita tidak makan, kita tidak memasukkannya dalam kehidupan kita, maka kita mati selama-lamanya. Ya, orang benar, orang yang mengasihi Tuhan karena lapar di berbagai tempat banyak yang mati. Tadinya sementara, nanti Kristus bangkitkan dia dan dia hidup selama-lamanya di surga. Bapak Ibu sekalian, di dalam kerajaan Yehuda, yang kedua kita melihat kebangunan rohani yang sejati itu, pulihnya rasa takut akan Tuhan. Ayat 22, 1 sampai 7 itu. Dalam ayat 13 yang membuat Yosia terguncang, ya, oleh karena akan datang hukuman Tuhan itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam Ulangan 17, 18, 19, firman Tuhan yang dibaca dan dipelajari itu supaya kembali muncul rasa takut akan Tuhan. Ya, firman Tuhan yang ditemukan di bait Allah itu menolong membantu Yosia dan warganya itu, dan rakyat Yehuda untuk takut akan Allah. Reformasi tandanya adalah rasa takut kepada Tuhan itu makin jadi di dalam hidup kita. Hormat kepada Dia, tunduk kepada Dia, taat kepada Dia, itu menjadi satu tanda bahwa kita, gerejanya dan kita pribadi, mengalami kebangunan rohani itu. Kebangunan rohani Bapak Ibu juga di dalam kitab Raja-Raja itu, ya, oleh mereka atau Yosia itu menyadari dosanya, sehingga dia mengaku dosanya dan dia bertobat terhadap dosa yang dia lakukan itu, Bapak Ibu. Itu karena firman. Firman itu membuat kita menyadari diri bahwa kita ini orang berdosa. Dan kita ketika menyadari keberdosaan kita, maka kita mengakui dosa itu. Dan kita mau meninggalkan dosa itu. Itu revival. Itu kebangunan rohani dalam hidup kita. Dan berikutnya Bapak Ibu, dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 1-3 itu, tanda daripada kebangunan rohani yang sejati itu adalah komitmen terhadap janji-janji Tuhan. Pembacaan Taurat Tuhan itu mendatangkan pembaharuan, komitmen untuk setia terhadap perjanjiannya atau terhadap akan firman-Nya, Bapak Ibu saudara sekalian. Jonathan Edwards mengadakan mengumpulkan anak-anak usia 15 tahun ke atas. Ya, ini Jonathan Edwards. Ya. Lalu kemudian di dalam kumpulan anak-anak usia yang 15 tahun itu, dia membuat satu panggilan kepada anak-anak itu, membuat janji dan komitmen. Ya, apa itu janji dan komitmennya? Sejak usia muda, hindarilah dosa. Sejak usia kecil begitu, kasihilah sesamamu manusia. Di dalam usia 15 tahun, dia mendorong anak-anak 15 tahun itu berkomitmen pada dirinya itu untuk berjalan lurus di hadapan Tuhan yang kudus.
Bapak Ibu, inilah kebangunan rohani. Ada komitmen yang kita buat kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Jonathan Edward itu kepada anak-anak usia yang 15 tahun. Kemarin saya mendengar renungan Pak Mahendra di doa pagi itu, ada kaitannya seperti itu. Mewariskan iman kepada anak-anak, dan itu sebuah komitmen yang harus kita lakukan pada diri kita sendiri. Kita mau wariskan iman kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, dan anak-anak kita juga harus juga berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya. Berikutnya Bapak Ibu, dari Yosia ini kita belajar yang terakhir, kebangunan rohani di dalam kerajaan Yosia itu ditandai dengan reformasi, kesalehan, reformasi kekudusan, dengan dia memberantas semua apa yang menjadi kejahatan, kekejian. Berhala-berhala dihancurkan, semua orang-orang yang melakukan penyembahan dihancurkan, agama itu dihancurkan, seluruhnya dibersihkan. Dan kemudian dia tegakkan kembali ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Yosia muda, tetapi dia berhasil, bukan karena dia, tapi karena Tuhan menganugerahkan dia waktu itu bertemu dengan kebenaran Tuhan. Di tangan kita semua ada firman Tuhan, kita pegang. Di rumah saya ada berapa banyak itu. Tapi bukan banyaknya. Yang penting bagaimana kita mempelajarinya. Ya. Lain tugas Pak Heri sebagai bidang pengajaran. Dia akan menuntun, menolong kita bagaimana kita belajar firman dengan baik dan menghidupi firman itu dengan baik. Dalam kebangunan rohani Bapak Ibu, Allah memupuk kebencian baru pada diri kita terhadap dosa. Dan Tuhan menganugerahkan pada kita rasa lapar yang baru akan kebenaran firman Tuhan. Tanpa itu tidak akan terjadi kebangunan rohani yang mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan dalam hidup kita ini. Para besar sekalian, kalau kita baca kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, maka di situ kita baca tanda-tanda gereja yang terancam mati kerohaniannya. Nah, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-3 itu, pasal 2 ayat 1 sampai 7 itu jemaat. Ayo kita buka, lihat kita ya. Itu jemaat di Efesus. Apa yang mengancam kehidupan rohani daripada gereja di Efesus itu Bapak Ibu? Apa ya? Hilangnya kasih mula-mula. Hilangnya kasih mula-mula. Pada ayat 23 diawali dengan kehidupan gereja Efesus itu dipuji oleh Tuhan. Mereka bekerja keras, bertekun, menguji doktrin sesat, mengenali guru-guru palsu yang mau menyusup. Mereka bertahan dalam penderitaan demi namanya, dan juga mengusir mereka mengusir guru-guru palsu itu. Tapi pada ayat 4 dan 5 dicela oleh Tuhan. Meskipun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan apa? Kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Jadi Bapak Ibu, semua yang dilakukan sepertinya rohani. Dan Tuhan mengagumi itu. Tapi kalau tanpa kasih, sia-sia adanya. Mereka mengasihi tapi tidak lagi dengan segenap hati Bapak Ibu. Dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatannya. Dan di sini ada dua penafsiran. Kasih yang mula-mula yang hilang itu, hilang kasihnya kepada Kristus. Dan kalau hilang kasih kepada Kristus dengan segenap hati dan jiwa, pasti mengikuti kita tidak lagi bisa mengasihi sesama kita. Amin. Iya. Kalau kita tidak mengasihi Kristus dengan segenap hati dan jiwa, omong kosong kita bisa mengasihi sesama kita dengan kejujuran.
dengan ketulusan. Donald S. Whitney di dalam bukunya Spiritual Check Up, ini bagus bukunya, tipis, menulis bahwa kasih adalah tanda paling nyata dari seseorang Kristen. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, dan juga muncul di dalam Yohanes pasal 15, 12 dan 17. Saling mengasihi adalah suatu perintah Tuhan yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita sebagai gereja. Menjadi Kristen, menjadi warga gereja, berarti mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Coba cek. Kita punya spiritual. Kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Masih setengah? Atau di bawah setengah? Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian mendorong untuk kita terus maju di dalam mengasihi Tuhan. Kenapa tidak bisa mengasihi? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Baik kepada Tuhan, baik kepada sesama manusia. Karena menurut catatan dari buku itu, ya, check up, spiritual check up itu, karena kita memikirkan hanya diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Di tengah kehidupan jemaat pada waktu itu yang sulit, yang susah, yang menderita, Bapak Ibu, mereka jatuh kepada, aduh aku aja kekurangan, aku aja menderita, aku aja nggak punya apa-apa, masa aku bisa mengasihi engkau? Tapi Tuhan katakan, justru di tengah keberadaan yang seperti itu, buktikan kasihmu itu mengasihi sesama. Kalau saya, Bapak Ibu, adapun saya susah mengasihi memberi, maka saya harus mencek up saya punya kerohanian dan perlu bertobat untuk itu. Kasih Allah dalam perjalanan hidup semakin meninggi kualitasnya dan semakin melebar, ya Bapak Ibu, bukan menurun, bukan memilih-milih. Dalam sepanjang perjalanan kehidupan Kristen kita itu, kualitas kasih kita itu semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Bahkan musuh pun kita bisa mengasihi. Bukan semakin menurun, semakin menurun. Yang kita kasih, kalau dia baik sama kita, kita mengasihi kalau dia itu menghormati saya, menghargai saya, tidak pernah omongannya kasar kepada saya. Kemarin waktu di Belanda itu, Rena marah. Jadi ada seorang ibu membawa anjing untuk masuk ke kereta api. Nah mungkin Rena itu menghalangi. Lalu dia sebenarnya bukan hanya Rena, dia juga memarahi orang-orang yang menghalangi dia jalan. Dia marah. Dia ya meso-meso lah begitu, tapi mesonya bahasanya halus gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu, apakah bisa mengasihi? Dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang menghukum dia, yang menghakimi dia. Saya berpikir mungkin orang itu buta, sehingga dia perlu anjing untuk menolong. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita tidak mengasihi, kasih Allah itu tidak begitu menguasai hidup kita, maka tidak heran Bapak Ibu, dalam bergereja muncul pertikaian, muncul kecurigaan, masa bodoh, tidak peduli, dan seterusnya. Di jemaat Efesus Bapak Ibu, mereka begitu rajin, giat. Tetapi kegairahan untuk Kristus itu menjadi ortodoksi, menjadi kaku, diam dia, dingin. Dan belajar kebenaran Tuhan, melayani Tuhan dengan sehebat apapun, tidak boleh menggantikan mengasihi satu sama lain seperti Kristus mengasihi kita. Ada ya banyak teman-teman di sini pun juga termasuk saya
Kalau saya lagi tekun, menekuni satu bidang belajar gitu ya, lalu kemudian ada yang ketok pintu atau ada yang ganggu, kadang-kadang cepat marah, emosi. Karena dia mengganggu. Tapi tidak harus seperti itu orang yang mengasihi Tuhan. Dia bisa mengekang ketidaksukaannya itu dan diganti dengan kasih menyambut orang yang mengganggu itu. Martin Luther mengatakan, makin banyak seorang mengasihi, makin serupa ia dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, gereja kita kalau kehilangan kasih, ayat 5 itu berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bagaimana bangkit kembali dari kerohanian yang sudah jatuh itu? Firman bersuara, bertobatlah. Ayat 5, bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau telah lakukan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 Bapak Ibu. Meskipun kita memiliki begitu banyaknya kehebatan, pengetahuan, hikmat, keterampilan, dan lain sebagainya itu, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Hebat pelayanan kita, khotbah kita hebat, penyampaian kita hebat, orang suka kepada kita. Tapi kalau tidak ada kasih, maka hambar. Jonathan Edwards di dalam buku tulisannya Religious Affection itu mengatakan, kasih adalah anugerah terbesar dari Roh Tuhan. Dia nafas, kasih itu nafas, kasih itu intisari, dan itu kasih merangkum kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Ada anggapan bahwa tidak ada kasih palsu, tidak ada kasih, itu bohong Bapak Ibu. Itu argumen yang buruk. Kita melihat ada kasih yang tidak buruk, yang begitu luar biasa suci murninya, yaitu kasih Tuhan kepada kita. Dan kasih itu telah diberikan Tuhan untuk kita. Bapak Ibu, di dalam Wahyu pasal 2, 14-16, itu juga ancaman kemunduran dari kerohanian. Begitu juga saya percepat ya, di Pergamus, di Tiatira, ya. Sardis, Sardis bagus ya, Laodikia. Saya simpulkan bahwa gereja itu mati karena kompromi. Mereka teguh kepada pengajaran Tuhan. Dan mereka masa bodoh kalau ada penyusup datang ke dalam gereja. Mereka membiarkannya ajaran-ajaran Bileam. Mereka membiarkannya ajaran Nikolaus. Mereka membiarkannya Isabel. Itu hampir mirip. Praktek dosanya adalah membawa umat Tuhan itu diseret kepada penyesatan, penyembahan kepada berhala, dan seks. Karena dewa sana itu dewa kesuburan. Jadi seks itu obatnya. Untuk kamu supaya diperkaya, ya berpraktek seksual itulah. Mereka toleran, Bapak Ibu. Akhirnya mereka tuh jemaat yang suam-suam kuku. Hidup tapi mati. Tidak panas, tidak dingin. Bisa simpulkan aja. Dan Tuhan sekali lagi memberikan firman untuk sebuah kebangunan Tuhan. Bertobatlah. Dengarkanlah suara Roh. Seperti itu. Jadi apa Bapak Ibu kesimpulannya dari semuanya ini adalah pelajaran apa yang kita petik dari cerita jemaat? Kita petik dari cerita Yosia dan Wahyu. Seperti suara dari reformator kita. Suara dari reformasi itu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada
firman. Firman alat di tangan Tuhan, alat anugerah di tangan Tuhan untuk membangkitkan gereja yang mati dari kebenaran, dari kesucian, dari kekudusan hidup. 7 jemaat itu hanya dimungkinkan bangkit kembali jika firman mereka dengar, ditaati, dipelajari, dan dihidupi. Tanpa itu tidak akan mungkin ada kebangunan rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu saya ke Turki, ini bukan cerita nyombongan enggak ya, tapi ya anugerah Tuhan. Nah, kita dibawa oleh guide-nya itu, Pak Hadi pernah ke sana ya dengan Ibu ya, nggak salah ya, ke Turki itu ke 7 gereja yang reruntuhan ini. Ya. Ada satu gereja Sardis, nggak salah saya, Tiatira Sardis itu hanya, kalau gereja itu kan ada dia punya apanya, hanya itu saja. Kepala gereja itu yang begini tuh. Ya. Ada hanya salibnya begitu, tapi salibnya tuh ada yang begini, ada yang begini. Semua puing, hancur. Mengapa Bapak Ibu? Ya, oleh karena Tuhan telah berfirman, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan, pelajari kebenaran. Tapi tidak ditaati, hancur. Ketika kerajaan-kerajaan yang menentang kekristenan itu datang, maka dibasmi habis. Adi mungkin pernah ke Turki itu melihat gereja Sofia itu. Ya, itu gedenya minta ampun, bagusnya minta ampun. Tapi baru 2 tahun dan 3 lalu ada sebuah kebijakan politik dari pemerintah yang sekarang di Turki itu dikembalikan lagi fungsinya itu menjadi masjid. Padahal di sampingnya itu ada masjid besar. Agung Bapak Ibu gereja itu. Tapi kalau tidak ada firman Allah seperti pada zaman Yesaya tertutup, tersimpan, maka Tuhan akan meninggalkan kaki diam. Kaki diam itu melambangkan cahaya, kebenaran, firman itu. Kalau firman tidak menjadi otoritas yang penting di dalam gereja kita ini, maka kegelapan itu akan ada di dalam kehidupan kita ini. Paulus memberikan Bapak Ibu sebuah wejangan baik untuk kebangunan rohani oleh karena firman. Ayo kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Mbak Gayatri tolong bantu saya Mbak Gayatri. 2 Timotius 3 ya, ayat 16. Ayat 17 ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pekerjaan Roh Kudus melalui firman-Nya membangun kebangunan rohani dalam gereja kita dan hidup kita pribadi. Kekayaan firman itu memperkaya hidup kita, bukan membodohi. Kita diperlengkapi oleh firman-Nya itu untuk bagaimana kita bisa menjadi saksi, hidup saksi yang baik di tengah masyarakat. Dia memberi keselamatan, dia memberi kebenaran, dia memberi kita iman untuk percaya terus kepada Kristus. Dia bermanfaat untuk mengajar mendidik kita. Herman Bavinck itu seorang tokoh reformasi mengatakan, reform yang teman-teman. Dia mengatakan, Herman Bavinck itu, wahyu Allah membawa dan mempertahankan manusia di dalam relasi istimewa dengan Tuhan Allah. Sekali lagi, wahyu Allah membawa dan mempertahankan manusia di dalam relasi istimewa dengan Tuhan Allah. Itu kebangunan rohani. Membawa relasi istimewa dengan Tuhan Allah. Sadarilah kita nih Bapak Ibu, kita yang sudah ditebus oleh Kristus, firman-Nya diberi kepada kita, supaya kita memiliki hubungan yang istimewa dengan Kristus Tuhan kita. Saya mengajak kita semua jemaat di sini mengutamakan firman dalam kehidupan kita.
belajar tekun firman Allah. Dan biarkan firman itu mentransformasikan hidup kita, memulihkan hidup kita. Dia firman itulah yang membuat kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi istri kita. Dalam hubungan suami istri itu Bapak Ibu, itu tidak cocok. Tuhan menikahkan kita dengan orang yang tidak cocok. Tapi firman Allah itu begitu beroperasi dalam hidup kita, dia memenuhi hati dan pikiran kita, membuat cocok. Alkitab itu tidak menyesatkan, tidak membinasakan, tidak menghancurkan hidup kita. Karena yang mengilhami firman Allah di dalam Alkitab itu yang ditulis itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran, dia penghibur, dia menolong kita. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita baca, kita renungkan, kita hayati, kita praktekkan hidup kita, firman itu dalam kehidupan kita. Karena yang memberikan iluminasinya itu adalah Roh Kudus. Gereja Bapak Ibu boleh dibangun dengan hebat dan luar biasa, dengan prasarana mewah dan mahal. Tetapi tanpa firman yang sejati, yang menghidupi, maka gereja yang mewah, yang hebat itu seperti kuburan. Tidak ada kehidupan, hanya kematian. Yang terakhir Bapak Ibu, firman memberikan kebangunan rohani. Tapi yang sangat penting adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, firman tidak bisa kita pahami, tidak kita bisa mengerti, tidak bisa kita taati, tidak bisa kita hidupi. Sangat penting Roh Kudus di dalam kegerakan reformasi sampai hari ini. Maka kebangunan rohani adalah pekerjaan daripada Roh Kudus memakai firman atau melalui firman-Nya. Bapak Ibu sekalian, coba kita melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja yang dia bangun luar biasa itu dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2, pekerjaan Roh Kudus dalam membangun gerejanya itu adanya ketekunan di dalam pengajaran firman. Adanya ketekunan dalam persekutuan. Adanya kesetiaan di dalam berbagi kasih. Ada kesetiaan dan ketekunan di dalam berdoa. Hasil daripada semuanya itu Bapak Ibu sekalian disukai semua orang. Itu revival church. Itu kebangunan rohani. Roh Kudus dan firman menjadi sesuatu yang membuat gereja itu bangkit. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 35, di situ kita juga lihat pekerjaan Roh Kudus di dalam membangun gerejanya. Gereja yang bangun dari tidurnya itu, dari kematiannya itu memiliki kepedulian satu sama lain. Injil diberitakan, memelihara kesejahteraan bersama, saling membagi berkat kehidupan. Adakah sudah kita di sini? Sudah ada. Tapi mari kita terus lanjutkan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita kepada penyembahan kepada Tuhan. Kalimat terakhir dari John Owen mengatakan, marilah kita menghargai setinggi-tingginya semua pekerjaan Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus itu memberi penghiburan, pertolongan, memberi kekuatan kepada kita. Ada kuasa dari Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia-Nya. Ada berkat, buah kehidupan, buah roh itu di dalam kehidupan orang yang percaya. Mari kita membuka ruang hidup kita sebesar-besarnya untuk Roh Kudus dan firman-Nya. Tuhan memberkati kita menjadi gereja yang akan Tuhan perlihatkan, dia akan membangun gereja kita asal kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, mentaati firman. Amin.
Pak Heri bisa ditambah satu lagu sekali. Mungkin teman-teman bisa. Maaf ya kalau ini di luar skenario-nya. Kayak nggak apa-apa ya. Firman-Mu pelita bagi kami. Bisa semua ya, firman. Sekali lagi kita katakan. Katakan kepada Tuhan, biarlah firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang kita hargai hormat, yang kita pelajari. Berikan doa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesukaan untuk merenungkan, membaca dan belajar Tuhan. Karena sudah terbukti, orang yang hidup karena Tuhan, dia akan melihat bagaimana Tuhan berkata. Firman-Mu sekali lagi. Barcelona ketika kami makan bersama di sebuah restoran yang memang cukup baik gitu ya. Makanannya enak gitu. Tapi setelah itu saya berkata kepada Rena, apapun makanan yang terbaik yang disajikan kepada kita, tetap juga punya potensi. Makanan yang sebaik sesehat apapun tidak bisa menjamin kesehatan kita.
Banyak orang yang makan luar biasa enak di tempat-tempat yang mewah, tapi juga kena sakit jantung, kanker. Tapi ada satu makanan yang tidak bisa membuat engkau sakit, bahkan menyembuhkan luka-luka batinmu, pikiranmu, jiwamu. Apa itu? Firman. Mau Bapak Ibu berkomitmen? Belajar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Peristiwa reformasi 506 tahun yang lalu menyadarkan kami semua kembali betapa pentingnya kitab suci yang Engkau anugerahkan, Engkau tulis sendiri, Engkau peruntukkan kepada kami. Tidak mencelakakan kami, tidak membinasakan kami, tetapi menghidupi kami, bahkan diberi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Firman itu memperkaya kami mengenal Engkau, kasih-Mu, cinta-Mu, betapa dalam, lebar, luasnya, tingginya kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kasih ini menjadi kebangunan rohani di dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu juga mengalami kebangunan rohani di dalam mempelajari firman. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami menjadi alat-alat di tangan Tuhan untuk gereja-Mu ini boleh menjadi kesukaan bagi banyak orang. Dan orang boleh melihat kesukaan itu bukan apa-apa, tapi Kristus yang menjadi pusat daripada kehidupan kami. Berdoa untuk rencana pernikahan Oci dan Abrinda tanggal 5 November akan datang. Tinggal seminggu lagi Tuhan. Mohon Tuhan Engkau menolong di dalam persiapan demi persiapan. Supaya pada hari hanya nanti semua berlangsung dengan pujian hormat bagi Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang masih belum terselesaikan dalam urusan dalam pernikahan nanti. Tuhan menolong panitia, menolong kami semua yang bersama-sama merayakan pernikahan Oci dan Abrinda. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Semua yang telah direncanakan, baik acara di gereja maupun di tempat resepsi, berlangsung oleh karena dipimpin Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk Tasya ya Tuhan, yang jauh dari kami, tapi dia mengalami penderitaan tubuh, dia mengalami sakit. Seharusnya dia membutuhkan orang-orang seperti Ibu Devi, Grace, Joshua, tapi oleh karena kehidupan yang dijalaninya, dia harus terpisah. Tuhan, hiburkanlah dia. Melalui firman-Mu, Roh Kudus memberikan kekuatan kepadanya. Terima kasih untuk ibu yang membantu dia, menemani dia, berikan kesehatan, kekuatan. Dan tengah-tengah keadaan yang seperti ini ya Tuhan, biarlah Engkau menyatakan cinta kasih-Mu, kuasa-Mu kepadanya. Rencana kami juga dengan Jiwek akan mengadakan pembicaraan untuk pelayanan ke depan ini. Biarlah Tuhan, dalam pembicaraan itu kami menemukan titik-titik, poin-poin yang dapat meningkatkan pelayanan kami bersama. Untuk Tuhan dipermuliakan, gereja-Mu diperbesar Tuhan. Persiapan Natal, tolong Pak Heri, Tuan Tia, kiranya Tuhan tolong supaya dalam persiapan Natal ini kami dapat merayakan Natal, beribadah Natal dengan hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan karena Kristus melawat kami orang berdosa, melawat kami dengan kasih-Mu, melawat kami dengan cinta-Mu, membawa kami kepada damai, sukacita. Semua kebutuhan-kebutuhan dan keperluan yang kami butuhkan, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Pak Prengki yang berulang tahun pada tanggal 24 Oktober, Erik Christian 27 Oktober, Prince tanggal 27 Oktober. Terima kasih selama setahun ini Tuhan bersama dengan Pak Prengki, Erik Christian, Prince. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau menyertainya, Engkau menuntun, menolongnya, memberikan orang-orang di sampingnya yang mengasihi dan mencintainya.
yang memperhatikan dan memperdulikannya. Dan terima kasih untuk setahun ini Tuhan mencukupkan semua kebutuhan demi kebutuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang memenuhi, yang menyegarkan iman percaya dari Pak Franky, Erik, dan Chris. Tahun-tahun di depan ini biarlah Tuhan menolong memberkati agar selalu disertai oleh Tuhan. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus karena Dia sudah memberikan yang terbaik. Sebelumnya saya bacakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari petugas persembahan. Yang teguh, perisai dan senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, di bumi tak bertahan. Dengan tenaga yang mana niscaya kita kalah. Pahlawan kita Dialah yang diurapi Allah. Siapa namanya? Sang Kristus mulia, Tuhan yang esa, Panglima semesta, niscaya Ia jaya. Firman-Nya pertahankan terus, dan puji hanya Dia. Dengan kuasa Roh Kudus, Dia di pihak kita. Kendati hidupmu diambil seteru, pun harta dan benda, akhirnya kitalah yang punya kerajaan. Ya. Mari kita berdoa.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan Kau pakai hamba-Mu di tempat ini untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar, sehingga segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan persembahan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang memerlukan, dan juga Engkau tahu apa yang kami beri adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita bersama mengakui pengakuan iman, saya akan membacakan 5 sola yang ada di peringatan reformasi pada pagi hari ini. Sola Scriptura, Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita. Ia adalah satu-satunya acuan yang kita perlukan. Solus Christus, Yesus Kristuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Ialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Sola Fide, kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan baik kita. Iman adalah karunia Tuhan yang kita terima dengan cuma-cuma. Sola Gratia, kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh usaha kita sendiri. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan yang tidak dapat kita peroleh. Soli Deo Gloria, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ialah yang layak menerimanya. Kita diselamatkan untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri. Pak Gembala dipersilakan. Mari jemaat kita berdiri bersama. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, mari kita mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
tidak dapat dan tidak akan mencabut apapun karena melawan hati nurani bukanlah hal yang benar maupun aman. Inilah pendirian saya tidak dapat melakukan yang lain, jadi Tuhan menolong saya dan kita semua. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat, pulanglah engkau ke tempatmu masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kasihlah Kristus, beriman terus kepada Dia. Pujian, hormat, kemuliaan kita persembahkan kepada Dia yang telah mengasihi kita dan menebus kita. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang percaya. Katakan, amin.